Gendam Pangeran Ular, pembalasan dendam dan sakit hati. Rati tidak pernah menyesali keputusannya untuk membesarkan Danu Arya Jasa di dunia manusia. Meskipun sering teringat pada Prabu dan kehidupan mereka yang singkat namun penuh cinta, Rati tahu bahwa menjaga Danu adalah takdirnya. Setiap pagi, Rati bangun sebelum matahari terbit untuk menyiapkan sarapan sederhana dari hasil kebun mereka. Nyai Sari dan Pasuro, meskipun sudah tua, turut membantu dengan penuh kasih. Mereka mengajarkan Rati dan Danu tentang bercocok tanam, merawat ternak, dan menjaga rumah. Danu, yang kini mulai tumbuh besar, selalu merasa nyaman dalam dekapan ibunya. Meski sering mendengar ejekan dari warga desa tentang dirinya yang lahir di luar nikah, Danu selalu mendapat dukungan penuh dari keluarganya. Setiap kali Danu merasa sedih atau bingung, Rati akan bercerita tentang Prabu, pangeran ular yang mencintainya dengan sepenuh hati. Dan itu adalah ayahnya, yang kelak suatu saat nanti mereka akan bertemu. Prabu adalah ayahmu, Danu, kata Rati dengan lembut saat mereka duduk di bawah pohon rindang di dekat rumah. Dia mencintaimu lebih dari apapun, meskipun kita harus hidup terpisah. Danu memandang ibunya dengan penuh rasa ingin tahu, kenapa kita tidak bisa hidup bersama ayah. Rati tersenyum sedih, dia punya tanggung jawab besar di dunianya. Tapi ingatlah, dia selalu bersamamu dalam hati dan kekuatan yang kau miliki. Meski Rati sering menghadapi kesulitan, cinta dan dukungan dari orang tuanya memberinya kekuatan. Nyai Sari dan Pasuro, meskipun khawatir dengan apa yang akan terjadi pada Danu, selalu membantu menjaga suasana rumah tetap hangat dan penuh kasih sayang. Mereka mengajarkan Danu tentang nilai-nilai kebijaksanaan dan kebaikan. Kehidupan sehari-hari mereka dipenuhi dengan rutinitas sederhana namun bermakna. Di pagi hari, Danu ikut kakek dan neneknya di ladang, belajar tentang berbagai tanaman dan cara merawat hewan ternak. Siang hari, ia belajar membaca dan menulis dari ibunya, yang meskipun tidak berpendidikan tinggi, selalu berusaha memberikan pengetahuan terbaik untuk anaknya. Malam hari, keluarga kecil ini berkumpul di depan tungku perapian, berbagi cerita dan tawa. Namun, di balik kebahagiaan sehari-hari, Rati selalu merasa ada yang mengintai. Setiap kali Danu menatap mata ibunya dengan tatapan penuh tanya, Rati tahu bahwa suatu hari nanti, kebenaran tentang dirinya akan terungkap. Dan saat itu tiba, ia hanya berharap bahwa Danu akan tetap menjadi anak yang baik dan bijaksana, seperti yang selalu diajarkannya. Meski sering diusik oleh warga desa, Rati selalu meneguhkan hatinya. Ia tahu bahwa cintanya pada Danu dan Prabu adalah sumber kekuatannya. Dengan setiap cemoohan yang diterima, Rati semakin bertekad untuk memberikan yang terbaik bagi anaknya. Pada suatu malam, saat bintang-bintang berkelip di langit, Rati merenung di depan pintu rumahnya. Ia teringat akan hari-hari yang dilalui bersama Prabu. Rati merindukan Prabu, namun ia tahu bahwa Danu adalah wujud dari cinta mereka yang abadi. Dengan penuh cinta dan kasih sayang, Rati membesarkan Danu Arya Jasa, berharap suatu hari nanti anaknya akan memahami dan menghargai warisan yang dimilikinya, serta memilih jalan hidup yang penuh dengan kebijaksanaan dan kebaikan. Rati juga mengajarkan Danu tentang kehidupan, nilai-nilai kebaikan, dan kebijaksanaan. Dia sering mengajak Danu untuk merenung dan memahami dunia di sekitarnya. Mereka belajar tentang tanaman, hewan, dan lingkungan. Rati percaya bahwa pendidikan tidak hanya berasal dari buku, tetapi juga dari pengalaman hidup sehari-hari. Tetapi, Rati juga sering merasa khawatir tentang masa depan Danu. Dia tahu bahwa hidup mereka sulit, dan dunia tidak selalu ramah bagi anaknya. Namun, dia juga tahu bahwa dengan pendidikan yang baik dan nilai-nilai yang kuat, Danu bisa menghadapi segala tantangan. Rati sering harus membuat pilihan sulit untuk memastikan Danu mendapatkan pendidikan yang layak. Dia menjual sebagian hasil kebun untuk membeli perlengkapan belajar. Dia bekerja keras setiap hari, bahkan saat tubuhnya lelah dan jiwanya terluka oleh cemoohan warga desa. Namun, setiap kali melihat Danu belajar dan berkembang, semua pengorbanan itu terasa sepadan. Rati tahu bahwa dia memberikan sesuatu yang berharga kepada anaknya, sesuatu yang tidak bisa diambil oleh siapapun, pengetahuan, kebijaksanaan, dan cinta yang tak tergantikan. Rati memandang Danu dengan penuh harapan. Dia tahu bahwa anaknya memiliki potensi besar, meskipun dunia di sekitarnya tidak selalu mendukung. Dengan pendidikan yang baik dan nilai-nilai yang kuat, Danu bisa mengubah nasibnya dan mungkin juga nasib mereka. Kehidupan di desa kecil itu berjalan lambat. Ketika Rati memutuskan untuk membesarkan Danu Arya Jasa sendirian,
ia tahu bahwa perjalanan mereka tidak akan mudah. Pada awalnya, saat Danu masih bayi, warga desa hanya berbisik-bisik. Mereka heran melihat Ratih, seorang wanita muda, tanpa suami namun memiliki anak. Nyai Sari dan Pasuro berusaha melindungi Ratih dari gosip-gosip itu, namun suara-suara sumbang itu sulit dibungkam. "Siapa ayah anak itu?" tanya seorang tetangga dengan nada mencibir. "Mengapa Ratih tidak pernah menikah?" Gosip segera menyebar, dan tak butuh waktu lama bagi Ratih untuk menyadari bahwa pandangan masyarakat terhadapnya mulai berubah. Di pasar, saat Ratih berbelanja kebutuhan sehari-hari, ibu-ibu lainnya akan berhenti bicara dan menatapnya dengan tatapan penuh kecurigaan. Seiring bertambahnya usia Danu, cemoohan itu semakin parah. Anak-anak di desa diajari oleh orang tua mereka untuk menjauhi Danu, dengan alasan bahwa dia berbeda dan tidak pantas bergaul dengan mereka. "Awas, itu anak tidak punya ayah," bisik seorang ibu kepada anaknya saat melihat Danu bermain di pinggir jalan. Tidak hanya cemoohan, tetapi juga fitnah mulai beredar. Ada yang mengatakan bahwa Ratih telah melakukan dosa besar dengan mengumbar hasrat dengan banyak lelaki. Bahkan bumbu-bumbu penyedap pun ditambahkan agar gosip makin seru. "Kau tahu, setiap hari Ratih selalu berganti-ganti lelaki. Kadang aku menemukan mereka bercanda di semak-semak. Wanita najis, murahan, keperawanan kok diobral." Sementara yang lain menyebarkan desas-desus bahwa Danu adalah anak hasil hubungan dengan makhluk gaib, seperti genderuwo atau sejenisnya. Semua itu menambah beban yang harus ditanggung Ratih dan keluarganya. Tetangganya, yang seolah tidak pernah kehabisan cerita, sering membicarakannya dengan nada merendahkan. "Ratih itu pasti punya rahasia kelam," bisik Bu Sarmi kepada tetangga lainnya saat mereka berkumpul di warung. "Anaknya lahir tanpa ayah. Siapa tahu, dia berhubungan dengan makhluk halus." "Benar, aku dengar dia sering keluar malam saat hamil dulu," tambah Bu Endang. "Siapa tahu dia punya perjanjian dengan setan." Fitnah seperti itu terus beredar, menyebar seperti api yang tak bisa dipadamkan. Meskipun Ratih selalu menjaga sikap dan tetap ramah kepada semua orang, gosip itu tetap saja berlanjut. Danu tumbuh dengan mendengar ejekan dan hinaan dari teman-temannya. Anak-anak lain di desa, yang dididik oleh orang tua mereka untuk menjauhinya, sering mengejeknya. "Anak setan, anak tanpa ayah," teriak seorang anak, membuat yang lainnya tertawa terbahak-bahak. Danu, yang masih kecil, sering pulang dengan air mata mengalir di pipinya. Ratih, melihat kesedihan di mata anaknya, merasa hatinya hancur. "Jangan dengarkan mereka, Nak," kata Ratih sambil memeluk Danu erat. Mereka tidak tahu kebenarannya, namun, kata-kata Ratih tidak selalu cukup untuk menghibur Danu. Setiap ejekan dan hinaan yang diterimanya menambah beban di hati anak itu. Seiring berjalannya waktu, Danu mulai merasa marah dan sakit hati. Danu tumbuh dengan perasaan campur aduk. Di satu sisi, dia mencintai ibunya dan tahu bahwa Ratih selalu berusaha yang terbaik untuknya. Di sisi lain, dia marah dengan perlakuan warga desa yang terus mencemooh dan menghinanya. "Kenapa mereka selalu menghina kita, Bu?" tanya Danu suatu hari dengan suara gemetar. "Apa salah kita?" Ratih menatap Danu dengan penuh kasih sayang dan kesedihan. "Mereka hanya tidak mengerti, Nak. Mereka takut pada apa yang mereka tidak tahu. Tapi ingatlah, kita lebih baik dari mereka. Jangan biarkan kebencian mereka menguasaimu." Meski begitu, semakin Danu tumbuh besar, semakin sulit baginya untuk mengabaikan cemoohan itu. Setiap kali dia mendengar warga desa berbicara tentang ibunya dengan nada merendahkan, kemarahan dalam dirinya semakin membesar. Danu Aryajasa tumbuh menjadi remaja yang tampan, dengan wajah yang menarik perhatian banyak orang. Matanya yang tajam dan rambut hitam legamnya membuatnya terlihat berbeda dari remaja lain di desa. Namun, ketampanannya tidak membawa kebahagiaan bagi Danu. Sejak kecil, cemoohan dan ejekan dari warga desa membuatnya menjadi pemuda yang sering menyendiri. Di sekolah, Danu lebih suka duduk di pojok kelas, jauh dari keramaian. Teman-temannya menganggapnya aneh dan menjauh darinya. Hanya sedikit yang berani mendekat, dan itu pun hanya untuk mengolok-olok atau mencemoohnya. "Hei, Danu, anak tanpa ayah!" teriak seorang anak suatu hari di halaman sekolah. Danu hanya diam, menahan amarah yang membara di dalam dirinya. Setiap kali mendengar ejekan atau melihat tatapan merendahkan dari warga desa, perasaan dendam dalam diri Danu semakin besar. Dia ingat semua perlakuan buruk yang diterima selama bertahun-tahun.
Amarahnya membara setiap kali dia mengingat betapa ibunya berjuang sendirian untuk membesarkannya, di tengah cemoohan dan hinaan. "Aku tidak akan diam saja, Bu," kata Danu suatu hari dengan suara gemetar. "Mereka harus tahu bahwa kita bukan mainan mereka." Ratih menatap anaknya dengan cemas. "Danu, kebencian tidak akan membawa kita kemana-mana. Kita harus belajar memaafkan." Namun, bagi Danu, memaafkan bukanlah pilihan. Dia merasa bahwa dendam adalah satu-satunya cara untuk membalas perlakuan warga desa yang kejam. Di usia remaja, Danu semakin sering menyendiri. Dia menghabiskan waktu di hutan atau di tepi sungai, jauh dari keramaian desa. Di tempat-tempat itu, dia bisa menenangkan pikirannya, meskipun bayangan kebencian tetap menghantuinya. Selain itu, Danu Aryajasa mulai mengalami perubahan aneh dalam dirinya sejak memasuki usia remaja. Awalnya, perubahan itu tampak kecil dan hampir tidak terlihat. Namun, semakin hari, semakin jelas bahwa ada sesuatu yang berbeda dalam dirinya. Suatu malam, saat sedang berada di kamarnya, Danu menyadari bahwa matanya berkilat aneh saat melihat cermin. Kilatan itu seperti sorotan cahaya yang muncul dari dalam, membuat matanya tampak lebih tajam dan menakutkan. "Apa yang terjadi padaku?" gumam Danu sambil mendekati cermin. Dia mencoba menggosok matanya, berpikir bahwa mungkin itu hanya efek cahaya. Namun, kilatan itu tetap ada, bahkan semakin jelas saat malam semakin larut. Perubahan tidak hanya terjadi pada matanya. Danu juga mulai merasakan bahwa kulitnya terasa berbeda. Saat mandi, dia merasakan kulitnya lebih licin daripada biasanya. Sentuhan air di kulitnya memberikan sensasi yang aneh, seperti menyentuh permukaan yang licin dan basah. "Kenapa kulitku terasa seperti ini?" tanya Danu pada dirinya sendiri. Dia mengamati tangannya dengan cermat, memperhatikan bahwa kulitnya tampak lebih halus dan licin, hampir seperti kulit ular. Perasaan cemas mulai menghinggapi Danu. Dia tidak tahu apa yang sedang terjadi padanya, dan perubahan ini membuatnya merasa semakin terasing. Dia tidak berani bercerita kepada ibunya, takut akan membuat Ratih khawatir. Perubahan fisik yang dialami Danu mulai mempengaruhi kehidupan sehari-harinya. Di sekolah, dia merasa tidak nyaman dengan tatapan teman-temannya. Meskipun mereka tidak menyadari perubahan yang terjadi pada dirinya, Danu merasa seolah-olah semua orang bisa melihat perbedaannya. Saat pelajaran olahraga, Danu merasa kulitnya semakin licin saat berkeringat. Dia mencoba untuk menghindari kontak fisik dengan teman-temannya, takut mereka akan merasakan perbedaan itu. Perubahan yang dialami Danu semakin membuatnya bingung dan takut. Dia tidak tahu harus berbuat apa atau kepada siapa harus bercerita. Perasaan terasing semakin membesar, dan Danu merasa seolah-olah dia tidak lagi menjadi dirinya sendiri. Suatu malam, saat dia sedang duduk sendirian di tepi sungai, Danu mencoba memahami apa yang sedang terjadi pada dirinya. Dia mengingat kisah tentang ayahnya, Prabu, yang ternyata adalah pangeran ular. Danu mulai merasa bahwa perubahan ini mungkin ada hubungannya dengan asal-usulnya. Apakah ini kutukan atau takdir? Tanya Danu kepada dirinya sendiri. Dia merasa ketakutan, namun juga penasaran dengan apa yang akan terjadi selanjutnya. Meskipun takut, Danu akhirnya memutuskan untuk berbicara kepada ibunya. Suatu malam, saat mereka sedang duduk di dapur, Danu memberanikan diri untuk menceritakan perubahan yang dialaminya. "Bu, aku merasa ada yang aneh dengan tubuhku," kata Danu dengan suara gemetar. "Mataku berkilat dan kulitku terasa licin." Ratih menatap anaknya dengan cemas. Dia mengambil tangan Danu dan merasakannya. Memang terasa licin, hampir seperti kulit ular. "Danu, mungkin ini ada hubungannya dengan ayahmu," kata Ratih dengan lembut. "Kita harus mencari tahu lebih lanjut." Dengan dorongan dari ibunya, Danu mulai mencari jawaban tentang perubahan yang dialaminya. Mereka mengunjungi seorang dukun desa yang terkenal bijak dan mengerti banyak tentang hal-hal gaib. "Danu, kau memiliki darah ular dalam dirimu," kata dukun itu setelah melakukan ritual. "Perubahan ini adalah bagian dari takdirmu. Kau harus belajar mengendalikan kekuatanmu." Danu merasa cemas namun juga lega. Setidaknya sekarang dia tahu apa yang sedang terjadi padanya. Namun, perjalanan untuk memahami dan mengendalikan perubahan ini baru saja dimulai. Dia harus belajar menerima dirinya dan kekuatan yang dimilikinya, sambil terus berjuang melindungi ibunya dari cemoohan dan fitnah warga desa. Setelah mendengar penjelasan dari dukun desa, Danu mulai menyadari dan merasakan kekuatan luar biasa yang diwarisinya dari ayahnya, Prabu, sang pangeran ular.
Setiap malam, saat dia duduk sendiri, dia merasakan energi yang mengalir dalam tubuhnya, kekuatan yang membuatnya lebih cepat, lebih kuat, dan lebih tangguh daripada manusia biasa. Danu mulai menguji kekuatan barunya. Dia dapat berlari lebih cepat daripada hewan tercepat di hutan, melompat lebih tinggi, dan mengangkat beban berat dengan mudah. Matanya yang berkilat memberinya penglihatan malam yang tajam, sementara kulitnya yang licin membuatnya sulit ditangkap. Suatu malam, saat sedang berlatih di hutan, Danu tanpa sengaja merubah sebagian tubuhnya menjadi ular. Tangannya berubah menjadi sisik berkilau dan kuku-kukunya berubah menjadi cakar tajam. Dia merasakan kekuatan yang semakin besar mengalir dalam dirinya. Aku memiliki kekuatan ini, dan aku akan menggunakannya, gumam Danu dengan suara yang menggema dalam kegelapan malam. Dengan kekuatan barunya, Danu mulai merencanakan balas dendam terhadap warga desa yang selama ini mengejek dan menghina ibunya. Dia tidak bisa melupakan semua rasa sakit dan penghinaan yang diterima keluarganya. Dalam benaknya, hanya ada satu tujuan, membalas semua penderitaan yang telah mereka alami. Danu menghabiskan malam-malamnya menyusun rencana. Dia mempelajari kebiasaan warga desa, mengetahui siapa yang paling sering menyakiti ibunya. Dia tahu bahwa untuk berhasil, dia harus cerdik dan tak terduga. Meskipun dipenuhi oleh rasa dendam, Danu masih sangat menyayangi ibunya. Suatu malam, dia memberanikan diri untuk berbicara dengan Ratih tentang rencananya. "Bu, aku tidak bisa diam saja melihat mereka terus menyakiti kita," kata Danu dengan tegas. "Aku harus melakukan sesuatu." Ratih menatap anaknya dengan mata penuh kekhawatiran. "Danu, balas dendam tidak akan menyelesaikan apapun. Itu hanya akan membuat kita semakin menderita. Tapi mereka harus membayar atas apa yang mereka lakukan, Bu. Mereka tidak bisa terus-menerus menyakiti kita tanpa balasan," jawab Danu dengan suara bergetar. Ratih menghela napas panjang. Dia tahu bahwa kata-katanya tidak akan menghentikan Danu. "Jika kau benar-benar harus melakukannya, lakukan dengan bijak, Nak. Jangan sampai kau sendiri yang terluka." Danu mulai melaksanakan rencananya dengan hati-hati. Dia menggunakan kekuatan barunya untuk menyusup ke rumah-rumah warga yang sering mengolok-oloknya dan ibunya. Dia membuat suara-suara aneh dan menciptakan situasi yang menakutkan, sehingga warga mulai merasa bahwa desa mereka dihantui oleh sesuatu yang gaib. Suatu malam, dia menyusup ke rumah seorang pria yang sering menghina ibunya di pasar. Dengan diam-diam, dia membuat jejak sisik ular di lantai dan menakut-nakuti pria itu dengan suara desisan yang menakutkan. "Siapa di sana?" teriak pria itu dengan suara gemetar. Namun, Danu sudah menghilang dalam kegelapan, meninggalkan pria itu dalam ketakutan. Perasaan dendam membuat Danu semakin berubah. Dia semakin sering merubah sebagian tubuhnya menjadi ular, semakin menguasai kekuatan yang dimilikinya. Namun, di balik semua itu, dia masih merasakan konflik batin yang kuat. Dia tahu bahwa ibunya tidak menyetujui tindakannya, tetapi perasaan sakit hati dan dendam yang mendalam terus mendorongnya untuk melanjutkan rencananya. Pada malam yang gelap dan penuh badai, Danu memutuskan untuk melangkah lebih jauh. Dia memutuskan untuk menunjukkan wujud aslinya kepada warga desa, mengungkapkan siapa dirinya sebenarnya. Dia ingin mereka tahu bahwa dia bukanlah orang yang bisa mereka hina begitu saja. Danu mendatangi tetangganya, menggedor pintunya saat tengah malam. Dalam kantuk berat tetangganya bangun dan melihat Danu berdiri. "Anak setan, untuk apa kau datang ke sini mengganggu malam-malam? Membalas perlakuanmu pada keluarga kami. Anak kecil, kau bisa apa? Aku bisa membunuhmu." Ancaman yang konyol. "Kembali saja kau pulang dan menyusu pada ibumu. Harusnya kau malu karena lahir tanpa bapak. Ibumu pelacur." Seketika rasa amarah Danu memuncak. Ia menunjukkan wujud aslinya, seekor ular dengan setengah badan manusia. Dengan sekali gerakan, Danu merubah sebagian tubuhnya menjadi ular, menampakkan wujud manusia setengah ular yang mengerikan. Tetangganya itu tercekat. "Kau, iblis kau, anak iblis." Tetangganya masuk ke dalam rumah, mencari benda yang bisa digunakan untuk melawan. Tetangganya kemudian mengambil golok di laci kamar tamu. Danu mengikutinya. Saat golok diayunkan, ekor ular Danu sudah terlebih dahulu melilitnya. Tetangganya itu ketakutan. Danu berubah seutuhnya menjadi ular. Dia mematuk tetangganya itu sampai tewas. Tak hanya satu, namun Danu membunuh satu keluarga itu. Setelah membalas dendam perlakuan buruk ke tetangganya, kini ia menyasar orang lain yang sering mencemooh dan memfitnah di desanya.
Malam itu pembantaian besar terjadi di desa kecil itu. Banyak orang mati. Keesokan paginya desa pun gempar. Banyak keluarga yang mati dalam kondisi tubuh membiru. Setelah dilakukan pemeriksaan, disimpulkan jika warga yang mati itu dipatuk ular. Desa pun dilanda ketakutan. Dan saat Ratih mendengar hal itu, ia menjadi marah. Apalagi ia tahu yang mati itu adalah warga yang selalu mengejek dan membicarakannya sejak kelahiran Danu. Ia pun memastikan jika pelakunya adalah Danu. Namun saat itu Danu tak ada di rumah. "Danu, apa yang kamu lakukan? Ini sudah di luar batas kewajaran," kata ibunya geram. Sementara itu, setelah serangan itu, Danu melarikan diri ke dalam hutan belantara, meninggalkan rumahnya. Dia merasa penuh penyesalan dan bersalah atas tindakannya yang mengerikan itu. Ia juga tahu, ibunya akan marah dengan tindakannya itu. Meskipun dia hanya berusaha melindungi ibunya dari perlakuan tidak adil. Sementara di desa, setelah kematian beberapa keluarga karena dipatuk ular, warga mulai berjaga-jaga. Setiap malam, selalu dilakukan ronda dengan senjata tajam di tangan. Selain itu, perburuan terhadap ular pun semakin sering dilakukan. Setiap ada ular, warga akan membunuhnya. Bahkan pernah suatu hari warga menyisir sarang ular di desa. Mereka membunuh setiap ular yang ditemui. Bangkainya kemudian dibawa ke tanah lapang dekat balai desa. Di sana, bangkai ular itu dibakar setelah dikumpulkan. Ratih yang belum menemukan keberadaan Danu kini pun mulai pasrah. Ia membiarkan Danu yang sudah menjadi liar itu untuk pergi. Meski begitu, ia berharap Danu bisa menjadi lebih baik dan berubah. Sementara di hutan, Danu memutuskan hidup dengan memakan apa yang bisa dimakan. Ia bertingkah layaknya ular dan memakan makanan ular. Ia juga menemukan sebuah goa dan menetap di sana. Danu juga mulai mempengaruhi ular-ular di hutan itu untuk menjadi abdinya.